Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita banyak sekali kenikmatan di dunia ini. Kedua, sholawat berserta salam semoga terimbahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video ini, saya akan membawakan ceramah dengan tema Sunnah Nabi sebagai pedoman berperilaku. Umat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan di dunia ini dibekali oleh dua macam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran yang dibaca atau Al-Makru, yaitu Al-Quran yang kita baca setiap hari yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang kedua adalah Al-Quran yang berjalan atau Al-Masyi, yaitu perilaku dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW semasa hidup beliau. Perilaku dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW bisa dijadikan pedoman berperilaku karena memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikutinya. Akan tetapi ada jaminan bahwa Rasulullah SAW terjaga dari kesalahan dan beliau tak bicara dan berperilaku kecuali atas skenario Allah. Hal tersebut bisa disimak dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 80 yang berbunyi Mayyuti Rasulah faqad ata Allah, yang artinya barang siapa menaati Rasulnya maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Pertanyaannya adalah, apakah seluruh percakapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi perlu diikuti? Sebelum membahas itu, penting kiranya kita bahas dulu apa itu as-sunnah. As-sunnah secara bahasa artinya adalah jalan yang ditempuh. Sementara menurut usul fikih, as-sunnah adalah segala sesuatu yang muncul dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan atau qauliyah, perbuatan atau fi'liyah, dan persetujuan atau takririyah. Kembali kepada pertanyaan yang tadi, apakah seluruh perbuatan, percakapan, dan persetujuan Rasulullah perlu diikuti? Abdul Wahab Khalaf memberi kategori tentang beberapa perbuatan Nabi yang bukan ranah tasyri' dan tidak perlu diikuti. Kategori yang pertama adalah apa-apa yang muncul dan lahir dari Nabi atas faktor naluri kemanusiaan beliau seperti cara makan, minum, berdiri, duduk, tidur, dan lain sebagainya, maka hal tersebut tidak perlu diikuti karena bukan syariat. Hal tersebut lahir karena naluri kemanusiaan beliau, bukan wahyu ilahi. Akan tetapi, jika ada beberapa naluri kemanusiaan beliau dan ada dalil khusus untuk mengikutinya, maka hal tersebut bisa dijadikan pedoman berperilaku. Kategori yang kedua adalah apa-apa yang muncul dan lahir dari Nabi atas dasar kebiasaan, eksperimen, dan adat masyarakat seperti pertanian, perkebunan, ilmu kedokteran, dan strategi perang, dan lain sebagainya, maka hal tersebut tidak perlu diikuti karena hal tersebut terjadi karena adanya kebiasaan, eksperimen, dan adat masyarakat, bukan wahyu ilahi. Kategori yang ketiga adalah apa-apa yang muncul. Kategori yang ketiga adalah apa-apa yang muncul dan lahir dari Nabi dan ada dalil khusus bahwa perkara tersebut khusus untuk Nabi dan tidak ditujukan sebagai pedoman berperilaku, maka hal tersebut sudah jelas bukan syariat dan tidak boleh diikuti. Sebagai contoh, Rasulullah SAW diperbolehkan memiliki istri lebih dari 4, sementara kita hanya diperbolehkan memiliki istri maksimal 4. Jadi, tidak semua percakapan, perilaku, dan persetujuan Nabi mengandung syariat yang harus diikuti.
Akan tetapi, sebaliknya, multifungsi, peran, dan kapasitas Nabi perlu diverifikasi dalam konteks apa beliau kerjakan dan sabdakan. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.